Pemirsa, meninggalnya artis serbabisa Dorce Gamalama ternyata masih menyisakan masalah yang pelik bagi keluarga yang ditinggalkan. Terutama terkait soal harta warisan yang ditinggalkan mendiang Dorce, sampai saat ini masih menjadi rebutan antara keluarga yang memiliki pertalian darah dengan anak-anak angkat Dorce. Konflik antar keluarga soal pembagian harta warisan peninggalan mendiang Dorce Gamalama sampai juga ke telinga pedangdut Inul Daratista. Selaku sahabat yang juga mengenal cukup dekat dengan almarhum Dorce, Inul ikut angkat suara terkait perebutan harta warisan tersebut. Aduh, aku nggak berani deh. Mudah-mudahan semuanya diselesaikan dengan baik ya, karena kan menyangkut arwah ya. Mudah-mudahan biar Bunda Dorce tenang di sana dan tentunya keluarga yang ditinggalkan benar-benar ikhlas dan benar-benar saling menjaga silaturahim aja itu. Kendati tidak ada hubungan pertalian darah atau saudara dengan mendiang Dorce Gamalama, namun kabar tidak sedap itu cukup membuat Inul prihatin. Ia pun berharap urusan pembagian harta warisan peninggalan mendiang Dorce yang juga sahabatnya itu dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Karena hal itu menyangkut ketenangan arwah almarhum Dorce Gamalama. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik, itu aja sih. Karena kan saya dengan Bunda Dorce kan baik ya hubungannya, kasihan Bunda juga gitu. Mengingatkan semasa hidupnya beliau sangat care dan peduli dan sangat baik, amalan ibadahnya juga bagus gitu. Jadi keluarganya kalau bisa jangan sampai ada tumpang tindih atau lain-lain yang menghalangi jalannya Bunda Dorce menuju ke surga, itu aja. Di dunia hiburan, Inul dikenal sebagai salah satu artis yang memiliki hubungan sangat baik dengan mendiang Dorce. Ia pun turut meminta agar sengketa harta warisan keluarga dapat selesai dengan cara yang baik tanpa harus memutus tali silaturahmi. Apalagi semasa hidup, Dorce dikenal sebagai artis yang sering menyantuni anak-anak yatim. Perebutan harta warisan yang saat ini sedang terjadi antara keluarga dan anak angkat Dorce menjadi hikmat tersendiri bagi pelantun tembang Buaya Buntung dan Mawar Putih ini. Seperti kita ketahui, Inul yang merupakan salah satu artis yang kehidupannya cukup sukses, bukan saja kehidupan karir namun juga bisnisnya. Dari hasil jerih payahnya tersebut, ia memiliki banyak aset-aset yang nilainya pun cukup fantastis. Sementara itu, ia hanya memiliki satu orang anak dari pernikahan dengan Adam Suseno. Lantas benarkah kasus ini menjadi pembelajaran bagi Inul untuk pembagian harta warisan nantinya? Kalau saya orang miskin, harta warisan apa yang mau saya kasih? Paling juga kalau saya nanti dengan suami udah tidak ada, ya tentunya harta warisan paling juga buat anak cuma satu-satunya gitu. Kalaupun ada kelebihan-kelebihan ya anak diajarkan bersedekah lebih dari sekarang deh, biar tidak ada tidak ada permasalahan buat yang hidup. Oh, saya sudah ajarkan anak saya juga udah, ponakan-ponakan juga udah saya ajarin. Sementara itu, kabar duka datang dari penyanyi Ressa Herlambang, di mana ibunda tercinta Yulia Heru Burhania meninggal dunia akibat penyakit kanker serviks dan penyakit ginjal yang dideritanya. Almarhumah dimakamkan di TPU Kober di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, satu liang lahat dengan kakak dari almarhumah. Rencana itu memang pilihan pertama tuh ada di Kober, karena di Kober itu semuanya keluarga mama di sana. Dan satu lagi di dekat rumah sini, karena melihat dari track recordnya agak dekat gitu ya. Akhirnya keputusan keluarga semua, akhirnya mama ditumpuk di sama kakaknya beliau. Jadi dijadikan satu liang lahatnya karena sekarang udah full dan kita kan yang penting almarhum mama juga bisa dimakamkan dengan baik. Kalau dibicara keinginan mama, kayaknya kalaupun beliau masih hidup, insya Allah sih beliau sesuai dengan apa yang kita lakukan. Memang keinginan mama di Kober. Insya Allah sebelum zuhur ya kita mau laksanain karena lebih cepat lebih baik, karena mama itu jam 8:30 kemarin malam. Jadi tadi mau secepatnya, cuman ada beberapa keluarga yang belum hadir. Kemarin tadi juga nunggu kakak saya juga, jadi akhirnya
Mungkin insya Allah ini lagi diproses di kafan, dan habis itu mungkin langsung ke pemakaman. Diungkapkan Resa, sebelum wafat, ibunda sempat menjalani pengobatan baik medis maupun alternatif seperti keinginan mendiang ibundanya. Namun perjuangan tersebut semuanya berakhir kepada kuasa Sang Ilahi. Lantas, adakah firasat atau pesan terakhir yang disampaikan almarhumah menjelang kepergiannya untuk selama-lamanya itu? Mama kanker serviks stadium 4 sudah tinggi memang 3 tahun lalu. Terus beliau ikut alternatif karena tidak mau di kemo, jadi ikut alternatif, sudah dinyatakan sembuh malah di alternatif. Sampai saya potong kambing 2 kasih ke anak yatim karena wujud syukur saya ya. Tapi akhirnya tahun kedua dan ketiga ini semakin drop, dan akhirnya sampai di 3 bulan terakhir dokter sudah menyerah karena sudah lari ke ginjal, sudah lari ke paru, sudah lari ke lambung. Jadi dokter rumah sakit tidak tahu nih apa dulu yang harus ditangani, apakah ginjalnya dulu atau kansernya dulu atau parunya dulu, atau jadi memang sudah seperti itu. Tapi memang dokter salut sama dia karena memang dia orang pekerja selama 25 tahun kan. Jadi kepala prosesornya masih terus sampai terakhir. Beliau mengembuskan nafas juga masih itu. Jadi ini agak lucu. Saya dari Batam, beliau kritis jauh tuh hari Senin. Memang sebelumnya 3 bulan ini dokter sudah lepas tangan, jadi ditanganin memang di rumah untuk pendampingan pengajian dan lain-lain. Saya memang nggak kemana-mana tuh, semua jadwal kegiatan saya, pekerjaan semuanya saya cancel, dan akhirnya saya kemarin berani untuk berangkat karena cuma 2 hari kan. Saya Minggu datang, Senin mamah kritis. Sebelum maghrib saya dapat tiket, ternyata mamah nunggu bilang sama adik saya minta kertas sama pulpen, dia mau nulis itu, dia udah nggak sadar tapi baru bisa sadar. Tulisan dia 4 jam sebelum beliau meninggal. Besar gini ya, ini 4 jam beliau sebelum nulis. Saya nggak tahu wasiatnya ini apa, tulisannya tentang apa. Saya coba tanya ke beberapa yang mungkin bisa mengerti tentang spiritual ya, karena saya nggak tahu apa yang ditulis beliau. Setelah itu udah hilang. Saya pulang, saya masih bisa ngajiin, masih bisa tuntunin beliau dengan kalimat-kalimat Allah. 2022 beliau meninggal. Beliau ini meninggal umur 61, kelahiran tahun 61, tahun 2022 pukul 20.22. Ya wallahu alam bisawab ya, kita nggak pernah tahu, tapi mungkin ini bisa jadi hal yang baik buat beliau. Insya Allah saya mohon doanya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan Mama husnul khotimah, diberikan tempat yang terbaik. Kalaupun misalnya Mama punya salah ataupun khilaf, mohon ibu minta maaf sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah yang baik lah. Yang bikin seorang Resa Herlambang dia sakit masih nanyain saya single kapan keluar, video klip udah jadi apa belum. Memang dia yang support saya banget. Dan kalaupun sakit, dia memang masih fight terus, pengen ke rumah sakit, pengen ini terakhir, sama satu lagi dia pengen aku nikah. Memang belum banyaklah momen aku yang selalu nemenin dia. Aku memang apa ya tapi Allah yang terbaik tahu yang terbaik buat Mama, dan aku yakin terbaik Mama husnul khotimah. Kalau perihal kronologinya, beliau sudah menderita sakit ini hampir 3 tahun. Beliau sudah divonis menurut ilmu kedokteran secara medis tinggal usianya 2 bulan saja. Alhamdulillah kami keluarga tidak menyerah, terutama Resa Herlambang, mungkin anak saya, karena rasa cintanya kepada ibundanya, juga adik-adiknya yang lain, juga kami sekeluarga akhirnya kami berupaya dengan cara pengobatan lain, bertahanlah sampai 2,5 tahun. Pada 2,5 tahun berikutnya kami mencoba lagi secara medis berobat di salah satu rumah sakit yang khusus seperti yang diderita oleh beliau, rumah sakit khusus yang ada di Jakarta Barat, menyatakan bahwa kondisi beliau sudah akut, sudah stadium 4B. Resa beserta saya sudah menyerahkan nasib sama Sang Pencipta, Sang Khalik. Pada titik akhir kami diajukan
dua pilihan oleh salah satu rumah sakit, apakah ini akan dirawat secara medis dengan bantuan alat-alat kedokteran atau alami saja. Akhirnya kami memilih secara alami, karena kami banyak peluang untuk menyampaikan sesuai dengan iman kepercayaan kami untuk menyampaikan bisikan-bisikannya. Sore harinya seperti yang menunggu Resa, walaupun sudah tidak bisa berkomunikasi, nggak lama setelah Resa datang, sekian jam 8.22, beliau pulang. Kesedihan masih tampak jelas di wajah pelantun tembang Janji Putih itu atas kepergian mama tercinta ke peristirahatannya yang terakhir. Selama hidup, almarhumah ibundanya lah yang memberi motivasi dan semangat Resa dalam berkarir. Seperti apa kedekatan Resa dengan ibunda dan adakah momen terindah yang pernah Resa lalui bersama mendiang ibundanya tersebut? Jelas ya terpukul ya, karena kehilangan sosok ibu, kehilangan sosok supporter nomor satu. Resa Herlambang gak bakal jadi apa-apa kalau gak ada. Dia yang selalu sibuk, Mas harus jadi penyanyi, Mas harus sukses. Dia sibuk kalau aku mau nyanyi, siap dari mulai baju, dari mulai semuanya. Sampai terakhir dia masih tanya, kapan singlenya keluar. Dalam keadaan sakit masih mikirin keadaan anak-anak, cucu, semua masih dipikirin sama dia. Paling repot kalau udah urusan anak-anak. Terima kasih Mama atas semua perjuangan kerja keras Mama buat anak-anak, buat keluarga. Ya Resa percaya apapun yang dilalui Mama dalam sakitnya itu semoga bisa jadi penggugur dosa ya. Menggugur dosa, kehilafan beliau. Terus kita yang ditinggalkan juga kuat. Dan Mama selalu bilang sama aku cuman satu, nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Dan dia orang yang selalu memperjuangkan apapun yang sepertinya udah mustahil masih bisa dia perjuangkan. Dan itu akan aku pegang terus. Mudah-mudahan semangat Mama bisa membuat anak-anak makin lebih sukses dan Mama juga di sana tenang.